Saya Kairna Sapna Devi, NIM 2017-53083. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian API, kelemahannya beserta kekurangan dari API. API atau Application Programming Interface, disebut juga dengan antarmuka pemrograman aplikasi, merupakan protokol yang terdiri atas kumpulan instruksi yang disimpan dalam bentuk library dan menjelaskan atau mengatur bagaimana agar suatu software dapat berinteraksi dengan software yang lainnya. Dan yang selanjutnya mengenai kelebihan dari API. Yang pertama adalah aplikasi. API dapat mengakses komponen aplikasi sehingga pengiriman layanan dan informasi pun menjadi lebih fleksibel. Yang kedua, lebih banyak cakupan. Dengan API dapat dibuat dan dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi dan layanan kepada audiens baru yang dapat dipersonalisasi untuk menciptakan pengalaman pengguna khusus. Yang ketiga, tersedianya data baru. API memungkinkan semua informasi yang dihasilkan di tingkat seperti pemerintahan menjadi tersedia untuk setiap warga negara, bukan hanya segelintir orang. Yang keempat, lebih mudah dimengerti. API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Untuk yang kelima adalah efisiensi. Ketika akses disediakan ke API, konten yang dihasilkan dapat dipublikasikan secara otomatis dan tersedia untuk setiap saluran. Dan yang keenam adalah integrasi. API memungkinkan konten tertanam dan situs atau aplikasi apapun dengan lebih mudah. Hal ini menjamin pengiriman informasi yang lebih baik, lancar, dan pengalaman pengguna yang terintegrasi. Dan untuk yang ketujuh merupakan personalisasi. Melalui API, pengguna atau perusahaan manapun dapat menyesuaikan konten dan layanan yang paling sering mereka gunakan. Yang delapan adalah adaptasi. Kebutuhan pengguna sering berubah seiring berjalannya waktu. API ada untuk membantu mengantisipasi perubahan. Ketika bekerja dengan teknologi ini, migrasi data didukung lebih baik dan informasi pun ditinjau lebih cermat. Singkatnya, API membuat penyedia layanan menjadi lebih fleksibel. Programmer yang menggunakan API tidak bergantung pada sistem operasi atau bahasa pemrograman yang berlaku. Selain memiliki kelebihan, API pun memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, dalam segi biaya dan waktu. Menyediakan API membutuhkan biaya yang dapat terbilang mahal. Dalam hal waktu pengembangan, pemeliharaan berkelanjutan, menyediakan dokumentasi API di website Anda dan memberikan dukungan kepada pengguna API Anda. Untuk yang kedua, meliputi paparan keamanannya. Kelemahan berikutnya adalah paparan keamanan. Dengan menggunakan API akan menambah adanya potensi serangan lain ke situs web Anda. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengertian dari Google Map API. Sebelumnya, pengertian dari Google Map adalah jasa peta gratis dan online yang disediakan oleh Google sejak Februari 2005. Google Map mempunyai layanan yang dapat membuat kita melihat informasi geografis. Layanan ini juga bersifat interaktif karena peta dapat digeser, di zoom, serta dapat mengubah tampilan dari peta. Google Map memiliki fitur rute perjalanan guna mencari lokasi yang akan dituju dan lokasi tempat bisnis yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu pengertian dari Google Map API atau Application Programming Interface. Ini dirilis ke publik pada Juni 2005, yang merupakan suatu fitur aplikasi yang dikeluarkan oleh Google untuk memfasilitasi pengguna yang ingin mengintegrasikan Google Map ke dalam website masing-masing dengan menampilkan data poin milik sendiri. Selanjutnya yaitu jenis API pada Google Map. Jenis API itu terdapat 5 yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu Google Map Android API. Itu sendiri adalah API yang dikhususkan untuk platform yang sistem informasinya Android. API ini biasa digunakan oleh pengembang aplikasi Android seperti ojek online, cuaca, atau aplikasi yang memiliki fitur map dan lokasi secara real time. Yang kedua yaitu Google Map JavaScript API yang umum kita temui. Biasanya API ini diterapkan pada sebuah website yang memang menunjukkan tempat atau lokasi tertentu pada sebuah website. Yang ketiga yaitu Google Map Geocoding API, yaitu API yang khusus Google Map untuk mengkonversi lokasi Google
menjadi beberapa data lengkap yang berupa array yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Google Map Direction API seperti namanya yaitu direction yang berarti penunjuk arah, atau API ini memang dikhususkan bagi aplikasi yang memiliki fitur navigasi terutama yaitu transportasi darat. Yang terakhir yaitu Google Map Place Web Service. API ini yang kelima yaitu Google Map API Web Service. Dengan API ini kita bisa mendapatkan data dari database yang sama yang digunakan untuk Google Map dan Google Plus lokal atau tempat yang menampilkan lebih dari 10 juta bisnis dan tempat menarik yang sering. Yang terakhir yaitu Google Map Place API Web Service. Google Map API ini biasa mendapatkan data dari database yang sama yang digunakan oleh Google Map dan Google Plus lokal, atau yang biasa digunakan oleh pengguna itu, atau yang bisa disebut dengan history dari pengguna, untuk melihat tempat-tempat apa yang pernah dikunjungi oleh pengguna. Jadi manfaat dari Google Map API itu adalah yang bisa diterapkan di website review kuliner, atau salah satu contohnya adalah rumah makan, merating kualitas makanan dan menginput lokasinya di peta atau di maps handphone masing-masing. Yang kedua adalah aplikasi GIS yang berbasis desktop, itu juga mengintegrasikan dengan Google Maps API untuk memvisualisasikan data, misalnya visualisasi peta di provinsi tersebut atau contoh provinsi yang lain. Yang ketiga adalah memanfaatkan Google Maps API pada aplikasi mobile, misalnya untuk menampilkan informasi hotel yang diurutkan berdasarkan lokasi terdekat dengan user atau petunjuk jalan hotel tersebut yang sudah terlengkapi semua data di Maps tersebut. Terus yang terakhir atau yang keempat adalah Google Maps API ini juga bisa digunakan untuk aplikasi tracking taksi, sehingga manajer perusahaan taksi bisa melihat secara real time posisi setiap taksi yang beroperasi. Jadi ada 4 manfaat dari Google Maps API ini tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wayu Gustina, NIM 2017-53084. Di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan Google Maps API pada aplikasi Gojek. Gojek memanfaatkan layanan Google Maps API dengan mengintegrasikan semua fitur Google Maps ke aplikasi Gojek, misalnya menampilkan lokasi pengguna atau lokasi yang dituju. Berikut ini langkah-langkah untuk menggunakan salah satu layanan dari aplikasi Gojek. Yang pertama, buka aplikasi Gojek, kemudian pilih salah satu layanan menunya. Contoh, kita pesan GoRide. GoRide merupakan salah satu fitur dari Gojek yang akan mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ke tempat tujuan. Kemudian yang kedua, kita tentukan lokasi kita dan lokasi tujuan. Fitur menentukan lokasi ini merupakan implementasi penggunaan Google Maps API pada aplikasi Gojek, di mana Gojek dapat memanfaatkan data lokasi yang bersumber pada peta Google Maps. Untuk memilih lokasi tujuan, kita bisa mengetiknya di kolom search atau bisa langsung dengan mengeklik tombol pilih lewat peta. Yang ketiga, setelah menentukan lokasi jemput, klik tombol set jemput, maka aplikasi Gojek akan menampilkan rute optimal dari titik jemput ke lokasi tujuan, perkiraan waktu tiba bagi pengemudi, dan tarif. Tampilan rute optimal dan perkiraan waktu tiba bagi pengemudi merupakan implementasi dari Google Maps API pada Gojek. Sementara untuk tarif, Gojek menggunakan teknologi Cloud Machine Learning. Kemudian, manfaat aplikasi Gojek. Yang pertama, efisien, kemudian mudah dan praktis, yang ketiga aman, yang keempat lebih mudah mengirim barang. Oke, selanjutnya adalah membuat APK yang dapat diakses melalui Google Cloud Platform. Untuk langkah yang pertama, kita buka dulu halamannya, lalu menyetujui persyaratan untuk Google Cloud Platform. Untuk nama project, kita bikin latihan Google Maps API.
Untuk organisasi dan lokasi kita samakan saja, yakni umk.ac.id. Setelah itu kita klik buat, tunggu loadingnya. Nah, kita sudah selesai untuk membuat projectnya, latihan Google Maps API. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita menuju halaman API dan layanan. Lalu kita klik dashboard. Di sini kita akan mengaktifkan API itu sendiri. Kita tunggu loadingnya. Oke, kita klik aktifkan API dan layanan untuk mengaktifkan Google Maps API JavaScript. Kita sudah ada di library dari API itu sendiri. Kita pilih yang Maps JavaScript API. Kita aktifkan. Tunggu loadingnya. Oke, setelah itu kita masuk ke kredensial. Terus klik kredensial dalam API dan layanan. Klik buat kredensial, klik kunci API, dan kunci API akan dibuat. Oke, di sini kita sudah mendapatkan API dari yang telah kita buat tadi. Kunci ini akan kita copy paste ke coding yang telah dibuat untuk menampilkan peta Google Maps di HTML. Coding ini terdiri dari 2 blok. Nah, ada your APK itu diganti dengan APK yang telah kita buat tadi. Oke, kita coba. Dan berikut merupakan tampilan dari Google Maps API yang sudah kita buat. Dan selanjutnya ada membuat marker dengan menggunakan Google Maps API. Marker itu sendiri sebagai penanda lokasi. Untuk scriptnya itu ada src http maps google api.com ini untuk memanggil library dari Google Maps API itu sendiri. Lalu kita ke var properti peta ini, itu untuk ke awal saat kita membuka halaman dari file ini dengan longitude dan latitude ini untuk lokasi yang menunjukkan saat kita membuka. Selanjutnya ada var marker. Nah, ini untuk fungsi markernya. Kita buka di Google Maps. Kita jalankan programnya. Hasilnya seperti pada gambar. Lalu kita bisa zoom. Kita ganti di zoom itu menjadi angka 15. Lalu kita coba untuk jalankan lagi. Dan lokasi dari marker itu adalah Universitas Muria Kudus. Selanjutnya kita akan membuat marker lapangan futsal yang ada di Kudus. Itu terdiri dari beberapa marker. Kita bisa menggunakan array dengan mendefinisikan dari var marker itu sendiri. Ada beberapa lapangan.
Kita masukkan latitude dan longitude-nya. Codingnya bisa dilihat pada layar seperti itu. Kita menggunakan perulangan. Selanjutnya jika itu markernya diklik akan memunculkan nama dari lokasi itu sendiri. Kita coba jalankan. Nah, tampilannya seperti pada layar. Kita coba klik. Di situ akan muncul nama-nama dari lokasinya. Ada Gor Bung Karno Kudus, Mars Futsal Center, Java Sport Center, dan lain sebagainya.